kuning ini perlu ditingkatkan, gitu ya. Jadi ini pengawas mungkin dari sini nih, sekolah binaannya dicek. "Wih, ini banyak yang kuning semua nih, perlu ditingkatkan nih. Terus apa yang harus dilakukan pengawas ini?" Gitu kan gitu ya. Ini bisa dilihat per kabupaten, per sekolah, atau bisa langsung memasukkan NPSN-nya di sini. Nih, ketik NPSN-nya, nanti ketahuan sekolahnya. Jadi ini membuktikan bahwa aktivitas di platform itu akan terdeteksi setiap ini kebetulan mulai per 3 September nih ya. Jadi berarti kan sekolah ini memang berbeda-beda ya. Ini ada yang sudah bagus juga, ada yang baik, ada yang cukup baik gitu. Nah, ya. Tetapi kan memang sekolah ini berbeda-beda tergantung dari sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Artinya eh, hasil akhirnya tentunya sekolah ini harus mempunyai lebih aktif menggunakan ini ya, baik aksi nyata maupun progres belajar, mulai belajar, kemudian menggunakan asesmen juga di sini ada ya, menggunakan perangkat ajar. Nah, itu juga harus setiap saat berubah. Itu mungkin bahwa eh, penggunaan dari platform ini memang terdeteksi ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Apa yang harus dilakukan pengawas? Tadi pertama pengawas harus melihat dulu nih, ya, melihat dulu eh, sejauh mana sekolah ini sejauh mana sekolah ini mengoptimalkan penggunaan dari platform. Kemudian yang kedua, ya tentunya dari pengawas sendiri harus memahami PMMI secara mendalam. Ya, kita nggak usah malu ya, terus terang seperti saya juga karena yang make itu kebanyakan guru, saya nanyanya sama guru-guru ya. Jadi bisa kita mendengarkan guru yang sudah bagus, kita tanyakan ya, kita sampaikan ke guru-guru yang lain, "Ini loh ibu guru ini sudah membuka fitur-fitur PMM secara optimal." Baik di pelatihan mandiri atau kegiatan-kegiatan, yang lainnya tadi ya, misalnya mengupload bukti karya dan sebagainya. Saya kira, mungkin di peserta, kegiatan webinar ini sudah melakukan itu ya. Jadi ini yang dilakukan pengawas nih, harus memahami PMM secara mendalam, ya, pelajari fitur-fitur PMM itu, ikut ikut pelatihan. Nah, barangkali itu untuk para kita sebagai pengawas dan kepala sekolah juga seperti itu, ya. Jadi di mindset kita jangan, "Waduh ini susah, ya udah saya serahkan ke orang yang bisa." Ya untuk tahap pertama nggak apa-apa, tapi lama-lama barangkali kita harus bisa juga gitu ya. Oke. Kemudian, pengawas juga harus setelah kita memiliki pengetahuan yang mendalam tentang PMM, kita bisa memfasilitasi pelatihan guru, adakan workshop buat kelompok diskusi, manfaatkan mentor. Mentor tidak mesti dari pihak luar ya, misalnya melibatkan guru-guru yang sudah mahir itu juga sebagai mentor. Kita kadang-kadang guru tuh pintar guru ini, tetapi dia tidak punya keberanian untuk mengajak temannya, bisa difasilitasi oleh pengawas atau kepala sekolah. Kamu nih pintar nih," gitu kan, "bisa menggunakan platform ini." Jadi diajak oleh kepala sekolah atau pengawas menjadi mentornya. Kemudian memberikan motivasi dan dukungan, ya. Jadi mungkin, kepala sekolah memberikan apresiasi. Apresiasi nggak mesti harus materi ya, dengan cara apapun saya yakin kepala sekolah bisalah berikan apresiasi kepada guru-guru yang telah berhasil memanfaatkan PMM dalam pembelajarannya. Kemudian dorong inovasi, ajak guru-guru untuk terus berinovasi dalam menggunakan PMM. Kemudian yang ketiga, sediakan waktu untuk konsultasi. Kemudian mungkin atas dasar tadi, misalnya data tadi disampaikan bahwa SD ini kok masih banyak kuningnya nih, ya. Jadi kita nggak usah menyalahkan SD, kenapa banyak yang kuningnya gitu ya. Tetapi kita melakukan evaluasi berkala, kenapa ada yang kuningnya? Kenapa gitu kan? Kemudian setelah masalahnya diketahui, buat rencana perbaikan. Kemudian laporkan hasilnya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian fokus pendampingannya, ya yang pertama barangkali kita, fokus kepada pemanfaatan fitur-fitur, integrasi PMM dengan pembelajaran, pembuatan bahan ajar ya. Jadi saya kira ini penting ya buat buat,
kita, pengawas, kepala sekolah ya. Artinya kepala sekolah kalau posisi sekarang belum bisa kan nggak apa-apa, ini barang baru kan. Tetapi selayaknya sih bisa gitu kan. Jangan terus mengandalkan operator atau mengandalkan siapa, kita harus bisa gitu. Ya, karena kepentingannya sebenarnya buat kita juga gitu. Kemudian dengan mengoptimalkan, PMM ini barangkali nanti bisa berefek ke meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita bisa belajar, kita bisa melihat juga punya orang di situ ada gitu, fitur-fitur orang lain seperti apa sih belajarnya gitu ya, misalnya pembelajaran diferensiasi, di situ ada contohnya, ada videonya. Jadi saya kira lengkap sekali. Sayang sekali kalau ini nggak dipakai gitu kan. Akhirnya kan ujung-ujungnya meningkatkan profesionalisme guru, ya. Kalau dulu ketika naik pangkat itu perlu ada PTK. Sekarang Bapak Ibu, PTK itu dilakukan 6 bulan sekali, mulai dengan, membuat, refleksi, habis itu diobservasi, kemudian ada tindak lanjut dari kegiatan observasi itu PTK tuh, ya. Jadi sekarang ini guru-guru, kalau dulu kan susah malah nyuruh orang lain bikin PTK gitu ya, kalau sekarang memang 6 bulan sekali kita jadi wajib bikin PTK di pengelolaan kinerja itu, gitu ya. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya bukan penilaian kinerja ya, tapi, meningkatkan kualitas pembelajaran gitu ya. Kemudian di di PMM juga ada komunitas ya, disebut dengan komunitas belajar ya. Kemudian, mendorong si pengawas ini, sekali-kali datang di komunitas mereka ini. Jadi istilahnya kita tuh bukan yang paling hebat ya, justru kadang-kadang kalau saya pribadi ini kadang-kadang belajar juga sama mereka, ya di komunitas belajar. Komunitas belajar juga bisa didaftarkan di PMM sehingga bisa diikuti ya oleh kita sebagai pengawas. Pengawas boleh tuh, "Apa sih komunitas belajarnya? Saya mau ikuti," gitu kan bisa itu, tinggal klik ngikuti doang. Jadi kita akan tahu perkembangan komunitas, belajar di sekolah binaan. Dan sebenarnya tidak wajib ya sekolah masuk di komunitas belajar di PMM itu tidak wajib, tetapi kan kalau ada, apa salahnya gitu kan, pengawas bisa melihat aktivitas, komunitas belajarnya. Kemudian libatkan kepala sekolah dalam mendukung pemanfaatan PMM di sekolah. Jadi kepala sekolah dapat memberikan, apresiasi, dapat memberikan penghargaan, misalnya kepada guru-guru yang aktif nih nanti dapat apa dari sekolah gitu, dapat reward, dapat penghargaan atau apapun ya. Dan tidak mesti materi ya, barangkali, kalau guru-gurunya pintar bisa dikolaborasikan, untuk sekolah yang lain. "Ini di saya ada loh yang pintar membuat aksi nyata," misalnya kan gitu ya. Bisa nanti sekolah lain, belajar bersama di situ. Intinya belajar di komunitas itu. Kemudian yang selanjutnya buat sistem pendukung ya, seperti menyediakan akses internet yang memadai. Nah ini, PMM itu memang harus ada internet ya. Jadi kalau yang di daerah-daerah yang susah internet tuh memang, agak agak susah gitu ya. Sehingga sekolah barangkali dianggarkan internet itu untuk kegiatan PMM ini. Karena ini baik sekali gitu ya untuk meningkatkan kompetensi guru. Kesimpulannya, peran pengawas sekolah sangat krusial dalam memastikan keberhasilan kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan PMM. Ya, jadi memberikan pendampingan yang tepat, diharapkan guru-guru dapat memanfaatkan PMM secara optimal, sehingga kualitas pembelajaran di sekolah dapat meningkat. Jadi Bapak, Ibu guru, kepala sekolah, dan pengawas, ya, mari kita sama-sama mendalami betapa pentingnya PMM ini, ya, walaupun bukan satu-satunya harus dari PMM gitu ya, bisa saja dari yang lain, ya. Misalnya ya di APSI itu setiap setiap minggu tuh mesti ada kegiatan itu. Bagaimana mengelola kinerja, ya bagaimana, penggunaan, berbagai aplikasi untuk kegiatan, mengoptimalkan penggunaan PMM. Nah, Bapak Ibu sekalian di PMM ini sekarang ada fitur ya, ada fitur yang bisa membantu Bapak Ibu guru, kepala sekolah, maupun kita pengawas ya, membantu, apa sih dalamannya PMM itu ya, tetapi ini masih dalam tahap uji coba ya. Di sini ada namanya asisten guru.
Ini ada asisten guru. Saya coba share screen. Nah, asisten guru ini menanyakan apapun atau suruh buat apapun ada di asisten guru ini. Ya, saya ambil contoh misalnya, saya mau minta tolong eh, eh, buatkan eh, modul project penguatan profil pelajar Pancasila fase B, ya. Ini langsung dibuat dan referensinya langsung ngambil dari platform Merdeka Ngajar. Jadi ini mudah sekali ini, ya. Jadi ini mungkin yang terbaru. Ini untuk bisa masuk ke situ kan, ke platform Merdeka Mengajar, harus akun belajar ID. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan barangkali ini karena pertama webinar ya. Yang akan datang nanti mungkin akan kita bahas lebih detail ya mengenai perangkat-perangkat ini dari para guru, kepala sekolah atau bahkan pengawas dalam membedah fitur-fitur ini untuk kegiatan peningkatan kompetensi guru dan proses pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian untuk mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan guru ya bisa juga diupload di situ dengan fitur-fitur yang ada di PMN ini. Kemudian juga di situ ada contoh kurikulum, contoh modul aja, semuanya ada di situ. Jangan sampai ini tidak dioptimalkan. Saya kira mungkin cukup dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian semua. Mari kita berdiskusi bersama untuk pendidikan yang lebih baik di Kalimantan Tengah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Bapak Ibu memberikan aplaus kepada narasumber kita Bapak Anang Mulyana. Materi yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi tentunya bagi kami pengawas, guru dan kepala sekolah yang bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa manfaatan PMM itu sangat banyak sekali fitur-fitur yang ada di dalamnya. Jadi besar harapan kami Bapak untuk hari-hari selanjutnya, karena kita ini akan terus bertemu mungkin di setiap bulannya kita akan aktif melakukan kegiatan webinar. Jadi besar harapan kami kepada Bapak Anang untuk bisa kembali hadir menjadi narasumber di tempat ini, di Zoom ini. Terima kasih Bapak atas materinya. Kepada Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia pada saat sore hari ini, tentunya nanti kita akan membuka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya nanti kita arahkan kepada narasumber kita. Tapi sebelum kita menyampaikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kita, terlebih dahulu kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Siti Umikasih. Beliau adalah Kepala Sekolah Penggerak dari SD Eka Cipta Sungai Ayawan Kabupaten Seruyan. Ibu Siti Umikasih akan mempresentasikan praktek baiknya, yaitu aksi nyata di PMM. Pengalaman Ibu Siti ini semoga bisa menjadi contoh bagi kita semua bagaimana caranya Ibu Siti Umikasih di dalam mempraktekkan aksi nyata di PMM. Kepada Ibu Siti Umikasih, kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Nurlini. Mohon izin Pak Arbain selaku Ketua KPBN Kalimantan Tengah. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu Nurlini dan Bapak Ibu? Jelas, Bu, jelas. Jelas, alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tadi sudah disampaikan, sudah diperkenalkan oleh Bu Nurlini. Terima kasih Ibu. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya share screen, izinkan saya berkenalan sekali lagi. Nama saya tadi Siti Unikasi. Saya merupakan Kepala Sekolah SDIK Cipta Sungai Ayawan yang dalam hal ini masuk dalam Sekolah Penggerak Angkatan 3, didampingi oleh Bapak Arbain sebagai fasilitator. Jadi saya juga kemarin ikut guru penggerak Bapak Ibu Angkatan 7. Ini nanti yang akan saya paparkan bukan berarti nanti saya lebih tahu Bapak Ibu ya, enggak ya. Atau aksi nyata saya paling banyak juga tidak Bapak Ibu ya. Tapi apa yang sudah saya kerjakan sedikit nanti kita sharing bersama. Saya yakin di sini Bapak Ibu sebenarnya sudah menguasai. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anang secara lengkap sekali mengenai fitur PMM. Tapi untuk kali ini, pertemuan kita kali ini, fokusnya adalah pada pertemuan sharing berbagi praktik baik dalam topik aksi nyata Bapak Ibu ya. Sehingga nanti saya lebih memaparkan beberapa aksi nyata yang saya sudah buat, kemudian apa saja nanti atau bagaimana cara membuat aksi nyata dan lain sebagainya. Kemudian aksi nyata itu ada beberapa macam sesuai dengan apa yang ada di petunjuk PMM. Saya share screen Bapak Ibu, mohon izin. Apakah sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Jelas Bu, terlihat Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Sebelum saya memaparkan tadi berkaitan dengan aksi nyata yang saya buat, sedikit saya mengulas Bapak Ibu ya, apa saja, bagaimana cara mengaksesnya. Baik, yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Anang bahwa ada satu fitur namanya itu pengembangan diri. Jadi nanti fokus kita adalah di pelatihan mandiri bagaimana Bapak Ibu melakukan aksi nyata. Jadi setelah dibuka PMM-nya, kemudian kita klik yang pelatihan mandiri, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Topik-topik memang ada beberapa tampilan yang berbeda. Kalau dia tidak ada warnanya seperti ini berarti belum selesai dipelajari begitu. Kalau yang warnanya hijau, ketika Bapak Ibu nanti sudah mengerjakan aksi nyata dan sertifikatnya sudah terbit, maka otomatis topik yang Bapak Ibu pelajari akan berwarna hijau seperti ini. Nah, satu lagi, yang berwarna biru, ini artinya ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan, sudah mempelajari topik sampai dengan post-testnya, tapi belum melakukan aksi nyata. Jadi akan otomatis berbeda Bapak Ibu ya di beberapa topiknya. Dan di PMM ini terus di-upgrade ternyata. Setelah kita mempelajari beberapa topik, beberapa bulan lalu ada beberapa topik baru. Sehingga memang di PMM ini terus diperbarui. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita tadi mengklik kurikulum Merdeka, contohnya ya dalam salah satu topiknya, maka di sini akan ada beberapa modul yang harus kita pelajari. Ini kalau sudah dipelajari maka centang hijau Bapak Ibu ya. Jika belum, itu masih belum berwarna hijau. Jadi dalam satu topik itu Bapak Ibu, modulnya tidak semuanya sama. Ada satu topik itu 4 modul, ada yang 3 modul, dan seterusnya. Nah, kita harus mempelajari modul-modul tersebut sampai dengan post-testnya Bapak Ibu. Nah, ketika kita satu klik nih modul 1, makna kurikulum dalam pendidikan. Ini dalamnya ini ada beberapa materi. Bisa dalam bentuk video seperti ini Bapak Ibu, atau ada juga materinya itu yang dalam bentuk PDF. Materi seperti itu yang harus kita unduh. Nah, selanjutnya kita harus mengikuti atau mempelajari dari awal hingga akhir video-video yang ada pada modul tersebut. Hingga nanti ketika sudah selesai semua videonya kita tonton, kemudian kita juga sudah download materinya, sudah kita baca, lalu kita mengikuti latihan pemahaman ini. Jadi ada beberapa tahap Bapak Ibu ya, sebelum melakukan aksi nyata kita harus mempelajari topiknya terlebih dahulu hingga tuntas. Begitu. Nah, ini untuk post-testnya, kegiatan post-test. Jadi tadi
ketika sudah latihan pemahaman, kemudian kita menuliskan cerita reflektif, yang ini juga akan disesuaikan dengan soal-soal atau pertanyaan yang sesuai dengan modulnya. Jadi bisa jadi pertanyaan itu misalkan apa yang Bapak Ibu sudah pelajari pada topik ini, apa yang Bapak Ibu em, merasa itu hal baru pada modul ini. Nah, itu kita sesuaikan jawabannya itu pada cerita reflektif begitu. Setelah itu kita harus mengerjakan post-test. Jadi post-test ini per modul Bapak Ibu ya. Kalau modulnya 3, berarti Bapak Ibu harus 3 kali post-test. Nah, misalkan tidak, ini kan ada 2 ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah post-test dan itu hasilnya benar semua, sehingga tampilannya akan seperti ini. Jadi ada tampilan luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Tapi ketika kita belum lulus post-test, Bapak Ibu akan muncul tampilan ini. Jadi berapa modul yang belum kita kuasai. Nah, ini kita tidak bisa lanjut Bapak Ibu. Kita harus kembali mempelajari modul yang belum tuntas itu tadi. Secara otomatis di PMM-nya itu akan ada tampilan mana sih modul yang harus kita ulang, mana modul-modul yang di situ kita belum tuntas mempelajarinya sehingga post-test kita belum lulus begitu. Nah, selanjutnya ketika post-testnya sudah lulus di beberapa modul, jadi 3 kali post-test dalam 3 modul, kita baru boleh memilih aksi nyata Bapak Ibu. Nah, jadi dipilih aksi nyata seperti itu. Ada beberapa topik, Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya, ada yang tulisan untuk guru. Kemudian ini untuk kepala sekolah. Jadi ada beberapa topik memang sama PMM ini sudah spesifik. Oh, ini tuh kalau melakukan asesmen formatif alternatif ini untuk guru. Nah, kepala sekolahnya bisa memilih yang ini menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid yang ada tandanya untuk kepala sekolah. Artinya ini ada beberapa modul yang seperti itu Bapak Ibu. Tapi ada juga yang modul itu secara umum. Artinya boleh dilakukan oleh kepala sekolah maupun oleh guru. Jadi hanya beberapa modul yang secara spesifik begini. Bapak Ibu bisa pilih mana yang kiranya Bapak Ibu bisa lakukan aksi nyatanya. Jadi benar-benar kita dibebaskan memilih Bapak Ibu ya senyamannya. Kalau misalkan tidak bisa melakukan ternyata sulit menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid untuk guru. Oh, boleh kok yang lain asesmen formatifnya atau asesmen awal pembelajaran atau biasanya kita sebut dengan asesmen yang sebelum pembelajaran itu Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk aksi nyata ketika kita sudah pilih Bapak Ibu, contoh nih, memilih asesmen formatif guru. Di sini akan ada petunjuknya Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan. Jadi dipandu oleh PMM, misalkan 1, Anda dapat memilih 1 tujuan pembelajaran dan sebagainya. Sehingga apa yang kita lakukan di aksi nyata itu harus sesuai sehingga nanti dapat tervalidasi Bapak Ibu. Nah, kita harus ikuti praktik aksi nyata ini, petunjuknya seperti apa saja yang dokumen yang perlu kita lengkapi begitu. Biasanya ada umpan balik, pemaparan materinya, dokumentasi kegiatannya, itu semua harus jelas Bapak Ibu. Nah, setelah kita baca, kemudian kita mengumpulkan umpan balik. Ini hanya menjawab beberapa pertanyaan, kemudian melengkapi lembar aksi nyata. Ini Bapak Ibu ya, untuk proses upload aksi nyata, jadi ada beberapa tahapnya. Kita harus mengecek ulang kelengkapan aksi nyata. Jadi aksi nyata pertama sudah dilakukan, maka diklik nanti akan otomatis centang hijau. Kemudian dokumen aksi nyata telah dibuat dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu, aksi nyata yang dilakukan itu kita upload di PMM dalam bentuk PDF. Beda dengan bukti karya Bapak Ibu ya. Kalau yang untuk aksi nyata topik ini memang ketika kita buatnya misalkan dalam bentuk PPT atau Word, nanti tetap dikonversi dalam bentuk formatnya PDF. Nah, kemudian laporan umpan balik telah disertakan di dalam dokumen aksi nyata. Nah, setiap aksi nyata Bapak Ibu, kita harus melakukan umpan balik sesuai dengan peserta yang kita kasih nih materinya. Misal kita implementasinya itu sosialisasi kepada guru, berarti umpan baliknya itu kita minta dari beberapa guru, begitu. Atau kalau kita implementasinya ke anak-anak, itu juga kita bisa
memberikan umpan balik, meminta umpan balik kepada anak-anak. Jadi disesuaikan Bapak Ibu ya. Selanjutnya, setelah centang ini semua dan lanjut, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya, tampilan yang di sebelah sini, yang sebelah kiri. Bapak Ibu harus upload file yang PDF tadi, bukti aksi nyatanya, kemudian diberi judul sesuai dengan topiknya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu deskripsikan apa yang Bapak Ibu telah lakukan. Di sini akan ada pertanyaannya. Contohnya asesmen apa yang Anda buat? Karena tadi kita memilih asesmen format alternatif. Kemudian apa yang paling menantang dalam proses ini? Kita tuliskan saja Bapak Ibu secara deskripsi di situ ceritakan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait dengan aksi nyata yang akan diupload begitu. Selanjutnya, jadi aksi nyata yang sudah kita upload tidak serta-merta langsung divalidasi Bapak Ibu ya. Ini memerlukan waktu yang cukup lama dan memang biasanya itu minggu ketiga Bapak Ibu dalam 1 bulan. Tapi untuk beberapa bulan ini saya lihat kok tidak menentu jadwalnya. Mungkin menyesuaikan dengan validator yang ada. Nah ini ketika kita sudah upload Bapak Ibu akan muncul centang hijau di aksi nyata, di menu aksi nyata. Lalu karena belum tervalidasi, maka di bagian sertifikatnya ini ada keterangan menunggu hasil validasi. Nah, jadi ini kita tunggu dulu Bapak Ibu. Tapi jangan terus menunggu ini lalu tidak mempelajari topik yang lain Bapak Ibu ya. Karena ini kan agak lama nih kita nunggunya. Jadi Bapak Ibu silakan mengerjakan atau mempelajari topik yang lain. Jadi nanti bisa tiba-tiba sertifikatnya terbit semua. Nah, ini ketika aksi nyatanya sudah divalidasi Bapak Ibu akan muncul centang seperti ini, sudah ditelaah. Nah, ini kemarin aksi nyata yang saya screenshot ini adalah menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum harus berubah begitu. Nah, ini contoh sertifikat aksi nyata Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang menjadi peserta di sini sudah banyak sekali ya sertifikatnya sehingga tadi sudah saya paparkan hanya mengulas saja begitu. Nanti kita saling sharing apa saja tips-tipsnya mungkin Bapak Ibu lebih paham. Ini untuk sertifikat Bapak Ibu contohnya, ini halaman pertama karena biasanya 2 halaman. Kemudian yang halaman kedua itu ada berapa JP-nya. Kemudian materi-materi apa yang sudah kita pelajari begitu sesuai dengan modulnya masing-masing. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau yang tadi di negeri ada harus melakukan pengelolaan kinerja begitu. Nah, saya sendiri di swasta Bapak Ibu, tapi memang ini berdampak ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Anang bahwa ini akan terlihat di dashboard PMM-nya. Di dashboard PMM kemudian akan berpengaruh di raport pendidikan. Itu makanya intervensi salah satu sekolah penggerak adalah pengaktifan PMM ini Bapak Ibu. Karena bisa dilihat tadi Kabupaten Seruyan nanti bisa diakses oleh kepala sekolah, oleh Bapak Ibu guru. Langsung saja dituliskan NPSN, kemudian kita akan mengetahui mana yang perlu kita tingkatkan seperti tadi yang sudah ditampilkan oleh Pak Anang. Nah, ini beberapa contoh aksi nyata yang sudah saya lakukan Bapak Ibu nanti akan saya tampilkan satu persatu sehingga Bapak Ibu ada gambaran bagaimana melakukan aksi nyata. Saya tampilkan satu persatu Bapak Ibu ya, mohon izin. Sebentar. Jadi aksi nyata ini disesuaikan dengan topiknya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Ini apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sebentar saya ulangin. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang pertama, contohnya di aksi nyata topik mengapa kurikulum berubah begitu. Jadi pemaparan apa yang kita sampaikan, karena ini kan
kita melakukan sosialisasi ya, boleh kepada orang tua, boleh kepada sesama rekan guru, begitu mengenai kurikulum, mengapa kurikulum itu harus berubah. Jadi kita tuliskan, kita tampilkan juga di aksi nyata kita itu pemaparan materi yang kita sampaikan Bapak Ibu. Nah, seperti ini materinya apa saja. Lalu karena tadi saya menyampaikannya itu sosialisasi kepada guru dan orang tua, maka di umpan baliknya saya minta dari rekan guru atau orang tua. Nah, ini saya buatnya di Google Form Bapak Ibu ya. Karena sekarang ini kan Bapak Ibu guru juga lebih nyaman sering menggunakannya handphone. Jadi ini menurut saya lebih efektif dan kepada orang tua juga bisa cepat kita share nanti mereka yang langsung menuliskan sehingga kita tidak perlu repot ngeprint begitu kemudian kita sebarkan apalagi memang ketika jaraknya itu berjauhan. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan jika memang mendukung begitu sinyalnya. Jadi ini pakai Google Form. Nah, ini di sini hasil umpan baliknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pertama kita bisa lihat di sini. Dari pemaparan yang disampaikan sebelumnya, saya berpikir bla 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 ternyata begitu kan. Nah, ini semua jawabannya sudah terangkum di Google Form-nya, di hasilnya. Tinggal kita screen screen capture begitu Bapak Ibu ya. Kita masukkan di PPT lalu di PDF kan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, selain tadi umpan balik, ada juga dokumentasi Bapak Ibu. Dokumentasi ketika kita pemaparan. Nah, ini biasanya di setiap topik aksi nyata itu lebih banyak memang harus ada dokumentasinya. Jadi sebagai bukti begitu. Ini saya paparkan di pertemuan kepada orang tua karena waktu itu Bapak Ibu kan memang kurikulum Merdeka ini hal yang baru ya, sehingga memang harus kita edukasi juga bagaimana ke orang tua pembelajarannya mungkin agak sedikit berbeda karena orang tua apa sih P5 itu Bu begitu. Apa sih kok ada kurikulum seperti ini bagaimana? Nah, ini bisa kita forumkan dan kita eh, buat dokumentasinya seperti ini. Ini untuk yang pertama Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya tampilkan beberapa lagi sehingga nanti harapannya ada gambaran dari Bapak Ibu untuk melakukan aksi nyata. Jadi sebenarnya tidak serumit itu begitu ya. Karena kalau kita lihat kan Bapak Ibu eh, melakukan aksi nyata harus ada begini. Walaupun setelah kita lakukan itu ternyata bisa saja begitu dengan berbagai cara tadi. Nah, ini aksi nyata yang PMM tentang diferensiasi ya Bu Bapak Ibu ya pembelajaran diferensiasi. Jadi ini beda lagi. Jadi di bukti aksi nyata di topik diferensiasi itu PMM-nya minta RPP-nya Bapak Ibu. Sehingga kita harus paparkan nih RPP-nya begini. Nah, ini RPP yang kita buat yang akan kita implementasikan dengan pembelajaran diferensiasi tadi. Ini RPP-nya, kemudian ini dokumentasinya Bapak Ibu. Jadi bagaimana proses pembelajaran diferensiasi yang kita lakukan. Seperti ini. Ada beberapa jenis ya, diferensiasi konten, proses dan produknya. Saya paparkan semua Bapak Ibu. Jadi kita sesuaikan apa yang petunjuknya tadi. Tidak melulu pemaparan Bapak Ibu, bisa jadi itu mereka dari PMM-nya itu minta RPP-nya sehingga kita harus mengirimkan RPP-nya begini disatukan dengan dokumentasi-dokumentasinya. Nah, ini diferensiasi produknya Bapak Ibu ya hasilnya. Nah, ini proses pembelajarannya. Nah, karena tadi kita implementasinya ke anak-anak, maka kita memberikan mengambil umpan baliknya juga dari anak-anak Bapak Ibu ya. Sekarang anak-anak canggih kok Bapak Ibu. Lebih pintar dari kita bahkan ketika penggunaan handphone ya. Kadang mereka lebih bisa begitu. Nah, mereka akan lebih tertarik juga ketika kita buatkan link. Coba nak buat buka link ini kemudian tuliskan jawab pertanyaan dari Bu Guru. Nah, itu ada motivasi tersendiri dibandingkan mereka menulis. Terkadang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicoba. Nah, apakah pembelajaran yang disajikan guru sesuai dengan gaya belajarmu? Kemudian, nah ini juga ada di PMM-nya Bapak Ibu ya, di petunjuk aksi nyatanya itu, di umpan balik. Apa saja sih pertanyaan yang perlu kita sampaikan ke anak-anak, perlu kita pertanyakan kepada
responden kita begitu. Jadi tidak serta-merta kita membuat pertanyaan sendiri. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, mereka jawab nih menyenangkan dan asik begitu. Iya, asik, menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, ini mereka jawab dari Google Form-nya sehingga saya langsung bisa melihat jawaban-jawaban mereka tanpa harus tadi ngeprint dulu begitu. Ini lebih efektif. Kemudian itu tadi yang ini Bapak Ibu ya, yang RPP. Nanti akan ada lagi. Ini sharing Bapak Ibu ya, nanti kita datanya jawab di akhir. Untuk yang selanjutnya, nah ini mengenai aksi nyata topik transisi PAUD SD Bapak Ibu. Yang kemarin mungkin sudah menerapkan ya di MPLS-nya. Nah itu ternyata juga bisa loh kita buat di aksi nyatanya dengan catatan kita harus menyelesaikan topik pembelajarannya, kita harus mempelajari dulu materinya, harus lulus post-testnya. Tapi saya yakin itu Bapak Ibu langsung cepat aja itu bisa. Nah, ini transisi PAUD SD, ada materinya, kemudian di aksi nyatanya itu di petunjuknya diminta untuk menuliskan kegiatan di beberapa hari MPLS. Jadi di sini saya paparkan hari pertama ngapain aja nih anak-anaknya. Kemudian ini dokumentasi penyampaian ide-ide kepada Bapak Ibu guru ya. Lalu dokumentasi MPLS-nya hari pertama, hari kedua, kemudian hari ketiga dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu juga saya umpan baliknya, saya lebih senang pakai Google Form Bapak Ibu karena ini menurut saya lebih cepat dan efektif begitu. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Sebentar, saya sharekan lagi mungkin beberapa. Nah, ini Bapak Ibu yang akan saya tampilkan adalah aksi nyata pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin sudah ini ya, umum ya mendengar keyakinan kelas yang sekarang itu memang dicanangkan di kurikulum Merdeka, baik itu di guru penggerak, kemudian di sekolah penggerak, bahkan sekarang di beberapa sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka juga diharapkan bisa membuat gurunya bisa membuat keyakinan kelas seperti ini. Nah, jadi ini ada dokumentasinya nih, sharing dengan kepala sekolah. Saat itu saya masih menjadi guru, Bapak Ibu. Ini masih apa pendidikan guru penggerak. Jadi saya masih guru, kemudian ada Bapak Kepala Sekolah, saya sharing dengan beliaunya. Nah, ini saya membuat keyakinan kelas di kelas 6 waktu itu, Bapak Ibu ya. Nah, ini dokumentasi prosesnya. Karena memang di keyakinan kelas ini Bapak Ibu ya melibatkan anak begitu. Melibatkan anak seperti ini. Ini ada hasilnya membuat keyakinan kelas. Jadi beberapa yang mereka tuliskan di stick note begitu. Ini juga bisa menjadi alternatif biar lebih cepat begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya minta mereka membuat keyakinan kelas di Canva karena pada saat itu memang pembelajarannya ada yang menggunakan Canva, jadi sekalian. Nah, ini umpan baliknya. Kalau yang ini saya masih pakai yang saya print Bapak Ibu ya. Jadi umpan balik siswa. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, apakah gurumu yang satu pertama melibatkan saat mendiskusikan keyakinan kelas, jadi centang. Jadi anak-anak hanya mencentang, apakah memang benar-benar kita melibatkan anak ketika membuat keyakinan kelas, begitu Bapak Ibu. Nah, bentar ya. Jadi ini lebih ke sharing saja Bapak Ibu ya. Sebentar, ada lagi yang ketika COVID kemarin Bapak Ibu, saya membuat aksi nyatanya itu ini topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Karena masih COVID Bapak Ibu ya, kita dibatasi untuk bertemu dengan orang-orang, sehingga saya membuat pemaparan seperti ini materinya. Saya buat materinya dalam bentuk PPT. Kemudian saya menyebarkannya lewat pesan WhatsApp Bapak Ibu. Ini ternyata juga bisa. Jadi kalau kita terkendala
eh, kesulitan untuk bertemu, misalkan seperti kami Bapak Ibu ya itu di pertengahan kebun sawit. Jadi kalau mau ke sekolah satu dengan yang lainnya itu harus melewati jalan yang agak sulit begitu. Ternyata bisa kita melakukan aksi nyata itu tanpa harus bertemu orangnya langsung, kita hanya menggunakan sosial media. Nah, ini saya sebarkan melalui pesan WhatsApp Bapak Ibu. Nah, saya kirimkan ke semua teman-teman, baik teman-teman di sekolah maupun teman-teman yang ada di luar sekolah. Pemaparannya, saya minta beliau-beliaunya untuk eh, mempelajari apa yang saya buat begitu. Kemudian saya kirimkan link Google Form-nya untuk umpan baliknya Bapak Ibu seperti ini. Jadi sebenarnya tidak harus bertemu ya. Tadi dari pemaparannya saya buat pemaparan lewat WA, kemudian setelah pemaparan beliau-beliaunya suruh langsung memberikan umpan baliknya melalui Google Form. Nah, seperti ini kita. Jadi ada beberapa hasil umpan baliknya seperti itu. Ini jawaban-jawabannya tinggal kita lihat saja di hasilnya Bapak Ibu, kemudian kita screen capture lalu kita masukkan ke bukti karya kita begitu. Beberapa lagi mungkin Bapak Ibu ya, sebentar. Nah, ini yang aksi nyata ke murid Bapak Ibu, sosialisasi ke wali murid, ke murid, ke anak-anak tentang profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya mungkin Bapak Ibu pasti sudah melakukan ini ya, hanya tidak terdokumentasikan, hanya mungkin tidak tahu oh ternyata di aksi nyata PMM ada loh tentang ini gitu. Jadi ini merancang kegiatan dulu bersama guru, kemudian ini dokumentasi sosialisasi kepada anak-anak. Ini ada dokumentasinya Bapak Ibu ya. Jadi kita mengenalkan apa itu profil pelajar Pancasila, pemaparannya kita sampaikan. Lalu di sini ada umpan balik. Hampir sama Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yang terakhir kedua Bapak Ibu. Kalau tadi itu lebih ke Bapak Ibu guru, yang sekarang saya ada contoh untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, yang kemarin saya lakukan itu ada dua yang khusus dari kepala sekolah, yaitu yang pertama merefleksikan visi misi Bapak Ibu ya. Ini biasanya kepala sekolah nih evaluasinya di akhir tahun. Nah, ini kita paparkan dulu apa itu visi misi kita, sekolah kita Bapak Ibu. Kemudian ada dokumentasi pertemuan dengan wali murid. Ini kalau saya kemarin bersama komite Bapak Ibu. Nah, bersama komite kita sampaikan apa saja evaluasinya, merefleksikan visi misi sekolah apakah masih sesuai atau ada revisinya begitu ya, kita sesuaikan lagi dengan hasil evaluasi kita. Jadi ini untuk kepala sekolah Bapak Ibu. Dokumentasi refleksi. Nah, ini kemarin sekalian dengan Bapak Arbain ketika bertemu dengan visit dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, refleksinya juga saya buat di Google Form Bapak Ibu. Jadi ini bisa ya, bisa ada respondennya Bapak Ibu guru di sekolah kami. Jadi mereka menuliskan. Nah, ini lebih cepat juga Bapak Ibu, karena Bapak Ibu guru kan seringnya pegang HP ya. Jadi dikasih aja link gitu sambil tiduran kan nulisnya. Itu mereka lebih nyaman. Satu lagi Bapak Ibu ya, izin untuk yang kepala sekolah Bapak Ibu. Kemarin saya melakukan aksi nyata topik supervisi akademik. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah pasti melakukan dong ini ya. Satu semester sekali atau satu tahun sekali. Nah, ternyata ini juga bisa dibuat aksi nyata PMM Bapak Ibu. Dengan tadi mempelajari dulu topik supervisinya. Nah, kalau yang di supervisi ini diminta memang bukan pemaparan, ini Bapak Ibu ya, bukan pemaparan materi, tapi di sini yang pertama ada jadwal supervisi, tujuan, kemudian ada jadwal supervisi, kita tampilkan di sini. Ada tujuan supervisi itu untuk apa, kemudian jadwalnya. Nah, ini kemudian lembar catatan percakapan praobservasi, karena memang yang sekarang dicanangkan di kurikulum Merdeka adalah supervisinya itu bentuknya coaching Bapak Ibu.
Jadi sudah ada lembar tersendiri. Nah, ini ada percakapan praobservasi. Saya tampilkan juga di sini dengan ada salah satu guru Bapak Ibu ya ini. Kemudian ini ada ketika observasi, catatan observasi di kelas. Jadi selain tadi tujuan, kemudian jadwal observasi, lalu ada catatan observasi yang harus kita paparkan di aksi nyata kita Bapak Ibu. Begini. Ada tidak sih apa saja catatan-catatannya? Ini tulisannya luar biasa Bapak Ibu ya, mungkin agak susah dibaca. Nah, ini untuk yang pasca observasi. Jadi juga kita tampilkan di sini, yaitu masuknya di poin 3 umpan balik. Umpan baliknya dari Bapak Ibu eh, guru yang kita supervisi itu ada di situ lembar rencana pengembangan dirinya. Jadi untuk supervisi akademik ini di PMM ada tadi tujuan, kemudian jadwalnya, kemudian catatan observasinya, dan ada umpan baliknya. Nah, ini yang nulis Bapak Ibu guru ya. Apa saja sih kegiatan supervisinya, kemudian apa saja yang harus diperbaiki, begitu. Sambil kita evaluasi dan refleksi. Dan yang terakhir adalah dokumentasi kegiatan supervisi. Jadi ini ada yang kegiatan observasi di kelas Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu guru, kemudian ini eh, praobservasi dan ini pasca observasi. Jadi memang yang sekarang dicanangkan untuk supervisi akademik itu basisnya coaching Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu kepala sekolahnya masuk kelas nih. Tapi ada dulu nih ngobrol sama Bapak Ibu guru. Mau apa yang dilakukan, apa yang mau dikembangkan, yang memang baru untuk pengembangan diri Bapak Ibu. Kemudian kita observasi apakah memang sesuai dengan tujuan tadi Bapak Ibu gurunya. Lalu setelah kita observasi apa saja yang sudah baik, pasti kita sampaikan juga Bapak Ibu ya, dan apa yang memang perlu perbaikan ke depannya, tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu contoh-contohnya Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu cepat Bapak Ibu ya, karena waktunya memang hanya setengah jam sepertinya Bu Nurlini ya. Iya, betul. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita sharing setelah ini dengan dipandu oleh Bu Nurlini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Wah, luar biasa ya Ibu ya. Kita beri aplaus kepada Ibu Siti Umikasih atas pemaparan yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi tentunya ya. Ternyata membuat aksi nyata tidak sesulit apa yang kita pikirkan ya Bapak Ibu ya. Ternyata kita bisa membuat aksi nyata dalam kegiatan sehari-hari kita yang telah kita lakukan di sekolah. Itu. Nah, jadi dari paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Umikasih tadi, ya banyak sekali contoh-contoh yang sudah disampaikan. Semoga menambah pengetahuan khususnya guru dan kepala sekolah untuk bisa melakukan aksi nyatanya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand, dan ya bisa juga bertanya lewat kolom chat ya. Dipersilahkan Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan ya, bertanya kepada kedua narasumber kita yang hebat, Bapak Anang Mulyana dan juga Ibu Siti Umikasih. Silakan Bapak Ibu, kami tunggu. Ada yang raise hand mungkin? Dari sini saya tidak bisa melihat ya, mungkin bisa dipandu oleh operator. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau memang belum ada, saya mau bertanya ini. Mungkin pertanyaan saya ini mungkin kepada narasumber kita yang pertama tadi ya, Bapak Anang. Siap, Bu. Ya. Kebetulan ya Pak, saya ini kan seorang pengawas sekolah. Sering sekali terjadi kendala yang saya hadapi di lapangan ketika kita
menganjurkan atau berharap untuk Bapak Ibu guru untuk bisa aktif menjelajah di PMM, ya. Mungkin kalau untuk guru-guru yang masih muda, kemudian IT-nya mantap, ya, itu mungkin tidak jadi masalah, Pak. Tapi ini sering terjadi kepada Bapak Ibu guru yang sudah senior, Pak. Ya, yang sudah senior tentunya dengan alasan saya gaptek, saya membaca di PMM tulisannya kecil-kecil begitu, Pak ya. Jadi terkadang saya sendiri mengalami, Pak, sebagai seorang pengawas bingung saya mau seperti apa gitu memberi cara. Mungkin Bapak punya tips atau cara jitu untuk menghadapi atau mengatasi masalah yang terjadi ini, Pak. Kira-kira solusinya seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu. Saya coba ya. Nanti kalau ada yang ditambahkan, dipersilahkan. Mungkin kita pada intinya sekarang ini nggak ada yang gaptek. Ternyata para ibu-ibu sudah terbiasa menggunakan Facebook, WA, media sosial lainnya. Jadi selama HP-nya itu smartphone, ya, saya kira nggak gaptek. Kemudian yang kedua, apakah ada pernah pelatihan WA, Bu? Tapi kenapa para ibu bapak ini pada bisa? Karena memang memerlukan itu, membutuhkan WA itu, membutuhkan Facebook. Apakah pernah ada pelatihan Shopee? Aplikasi nggak pernah. Tapi kenapa emak-emak ini pada pintar, bapak-bapak ini pada pintar gitu ya? Karena mereka membutuhkan itu. Jadi pertanyaannya, mindset kita ini kita memerlukan nggak IT itu? Jadi istilah saya gaptek itu tidak ada, Bu. Kalau mereka punya smartphone, mereka punya WA, kan nggak ada tuh pelatihan, seminar tentang penggunaan WA tuh nggak ada. Facebook nggak ada. Shopee nggak ada. Ya, jadi istilah gaptek menurut saya makin tua justru orang-orang yang pensiun, Bu. Sekarang nggak perlu ke bank. Tinggal geleng-geleng kepala menggunakan aplikasi, sudah keluar itu uang. Jadi kalau alasannya dia sudah tua, ya makin tua harus makin digital menurut saya. Nggak perlu kemana-mana, tinggal klik-klik sepatu datang. Itu kan gitu ya. Nah itu mungkin perubahan mindset itu yang perlukan. Dianggap Sampai bahwa itu kecolongan suatu, anaknya pesan di Shopee itu. ya itu kan satu. Nah sekarang eh, pertama itu mindset dulu, bahwa itu merupakan suatu kebutuhan kita. Kemudian yang kedua itu mereka harus menyadari mungkin untuk tahap pertama ini dia didampingi oleh guru yang bisa, itu nggak apa-apa, Bu. Jadi menyadari bahwa dia tidak bisa itu sudah lumayan, Bu. Oh, saya nggak bisa. Cuman ada nggak mindset dia untuk mau bisa? Itu yang perlu didorong. Dan kenapa mau bisa? Memang itu kebutuhan, itu keperluan kita untuk bisa. Ya misalnya sekarang RHK aja dibikinkan orang lain, nggak apa-apa. Ya, jadi misalnya kepala sekolah dibikinkan sama operatornya misalnya, nggak apa-apa. Tapi kepala sekolah jangan diam gitu ya. Kemudian pengawas ketika melakukan penilaian kinerja kepala sekolah, udah sama kamu aja, saya ngeliatin doang gitu. Habis itu selesai. Menurut saya jangan seperti itu juga. Oke lah untuk yang bulan semester pertama begitu nggak apa-apa. Tapi masa mau gitu terus? Ya, misalnya pengawas diserahkan ke operator untuk mengisi penilaian kinerja kepala sekolah. Kepala sekolah diserahkan kepada guru atau operator atau kepada yang bisa untuk mengisi penilaian kinerja gurunya. Kalau menurut saya nggak apa-apa, yang penting kita menyadari itu. Kalau misalnya setahun ini nggak apa-apa, tapi kapan mau bisa gitu ya? Kalau alasan tua tadi, makin tua makin digital harusnya. Pensiun aja tinggal geleng-geleng kepala kan keluar duit itu. Jadi itu yang kedua, menyadari bahwa dia tuh kurangnya itu. Terus bagaimana untuk mengatasi kurang di sekolah itu ada komunitas belajar, ya. Dan paling sulit mengajak untuk belajar itu masalahnya, ya. Ah, saya sudah tua. Ah, saya minta tolong aja ke ini. Bikin SKP juga nyuruh orang lain gitu kan gitu ya. Nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa nyuruh. Memang itulah kemampuannya. Tapi suatu saat lama-lama diintip, lama-lama bisa. Saya juga, Bu, saya terus terang sering belajar sama guru-guru. Menurut saya lebih pintar guru-guru ini. Karena mereka yang melakukan, ya. Karena mereka yang melakukan. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas jangan malu tuh untuk mepet guru yang pintar itu.
Tapi dari awal ya mindset kita memang mau belajar, mau bisa, mau bisa. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya kalau memang usaha itu sudah dilakukan dan mereka nggak mau berubah, ya akhirnya kan seperti saya nih, ada salah satu guru nggak mau ngisi RHK. Saya udah rayu, udah nggak mau juga terus. Padahal anaknya masih muda. Wah, saya bingung, bingung apanya aja nggak jelas. Bingung kan wajar, Bu, di tahap pertama. Tapi bingungnya apa gitu kan? Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya nanya yang lain supaya bisa menjawab. Gitu ya. Jadi kata kuncinya memang literasi. Literasi PMM-nya harus mendalam. Makanya di materi saya tadi, pengawas harus mempelajari PMM secara mendalam. Dari mana langkah yang mudah tadi? Pakai AI-nya punya PMM gitu kan. Nanya apa aja di situ ada. Ya, jadi saya kira itu mungkin Bu, yang penting memberikan motivasi, tapi kita nggak bisa memaksa orang. Tapi diupayakan itu kebutuhan saya supaya saya bisa belanja. Kebutuhan saya biar saya bisa ngerumpi menggunakan WA kan gitu ya. Kebutuhan saya di Facebook supaya saya eksis gitu kan gitu ya. Lagi makan-makan nih katakan gitu ya. Jadi saya kira itu mungkin dari saya Bu, motivasi saja, dan seperti saya sampaikan kita nggak bisa memaksa. Nanti yang memaksa adalah sistem. Nanti kalau kita nggak ikut sistem, yang menggilas juga sistem. Saya kira itu dari saya, Bu. Makasih. Oke, ya. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Mungkin ini pengalaman baru buat kami pengawas-pengawas supaya bisa menginspirasi Bapak Ibu guru di sekolah binaan kami masing-masing. Terima kasih Pak. Gimana Bapak Ibu yang lain? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan? Kami persilahkan. Kita kasih Bertanya Bu kesempatan. Nurlini. Oh ya, silakan Pak, silakan. Ya. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Hasbullah Jaini. Sekarang kebetulan sebagai kepala sekolah. Saya tertarik dengan materi yang pertama tadi bahwa di akun PMM-nya pengawas itu kita bisa melihat progres guru-guru atau kepala sekolah yang sedang mengerjakan. Nah, kalau dari akun kepala sekolah sendiri ada nggak itu Pak? Kira-kira kita bisa mengetahui kira-kira progres guru itu sampai di mana aja? Begitu Pak. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Anang untuk menjawab Nanti pertanyaan Bu dari Umi Bapak Sula. dibantu ya. Karena ini yang Baik, pinter kan Pak. di sekolah Siap. ini. Jadi gini Siap. Pak, progres yang saya sampaikan tadi nggak pakai itu Pak. Langsung aja linknya udah saya bagi di chat Pak. Bapak melihat progres itu progres per satuan pendidikan. Tapi progres per sekolah udah sampai mana guru itu? Menurut saya ya Bapak kalau di pengelolaan kinerja kan bisa melihat di situ. Ya, bisa dilihat progresnya guru sudah menyusun RHK belum, udah setuju belum, observasinya sudah jadwalnya sudah dijadwalkan apa belum, kan bisa lihat sama Bapak sebagai kepala sekolah. Tetapi kalau misalnya guru aksi nyatanya sudah berapa, sudah membuka belum, ya saya nggak punya akses tuh. Gimana Bu Umi tuh? Bisa nggak kepala sekolah ngelihat progres gurunya yang apa nggak usah membuka akunnya guru? Rasanya nggak bisa kalau saya. Terima kasih Pak Anang. Kalau untuk sekolahnya memang lewat BPMP tadi ya Pak ya, Ya, yang sudah Pak Anang sampaikan tadi. Jadi progresnya itu satu sekolah. Tapi untuk yang personal saya itu juga saya rasa belum bisa. Tapi kalau saya sendiri Pak, saya buatkan monitoring. Saya buatkan lembar monitoring untuk Bapak Ibu guru. Jadi di situ Bapak Ibu guru bisa menuliskan topik apa saja yang sudah mereka pelajari sampai mana. Nah, itu ketika nanti 1 bulan atau kita kan ada kegiatan kombel, Bapak Ibu hmm, ya. Tadi yang sudah disampaikan Pak Anang juga. Jadi kami setiap minggu, setiap hari Kamis setelah kegiatan membelajar anak-anak, kami sama-sama. Bisa itu sama-sama kami membuka PMM, saling berbagi aksi nyata yang sudah Bapak Ibu guru lakukan. Jadi saya buatkan monitoring, Pak. Dari situ saya bisa lihat, oh guru ini ada nih progresnya minggu ini mempelajari topik ini, kemudian tinggal aksi nyata. Tinggal kita bimbing saja, apa sih kesulitannya, aksi nyatanya, atau perlu kita bantu kah untuk umpan balik atau dokumentasinya. ya. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Penamanya, Pak Anang. Terima kasih. Iya, mantap tuh. Itu upaya ya Pak Hasbullah untuk mengetahui sejauh mana nih guru-guru. Ya kalau saya bahasa saya supaya semangat kasih sesajen lah para guru itu. Oke. Gimana Pak Hasbullah? Kira-kira sudah terjawab Pak? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, ya.
karena waktu kita ya Bapak Ibu ya, tinggal beberapa menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Mungkin kita tutup ya Bapak Ibu ya. Kesempatan selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi di bulan depan. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk dapat hadir kembali di Zoom kita ini, di webinar kita ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan ya kepada Bapak dan Ibu narasumber kita sekali lagi, kepada Bapak Anang Mulyana dan Ibu Siti Umikasih atas materi-materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang ada di Zoom kita pada kesempatan sore hari ini yang ingin mendapatkan sertifikat, ya Bapak Ibu, bisa mengisi data-datanya ya melalui link yang tentunya akan di-share di grup chat kita ini. Silakan Bapak Operator untuk mengirimkan link untuk mendapatkan sertifikat kegiatan webinar kita pada kesempatan sore hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu semua sampai pada akhir kegiatan kita tetap aktif, tetap eksis. Sungguh luar biasa pertemuan kita pada saat sore hari ini. Semoga di hari-hari selanjutnya di saat kegiatan webinar kita ya, karena kita akan mengadakan kegiatan webinar ini yang dilakukan oleh pengawas Provinsi Kalimantan Tengah, akan dilakukan sekali dalam sebulan. Mudah-mudahan bisa berjalan dan lancar, dan tentunya kami akan mengundang Bapak Ibu fasilitator untuk kembali bisa menyampaikan materi-materi selanjutnya. Silakan Bapak Ibu, sudah ada link untuk mendapatkan sertifikatnya, sudah dikirim oleh Bapak Operator. Bisa mengisi data-datanya di sana. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, di sini materi sama itu bisa di chat juga, di download. Oh ya, materi juga sudah di-share oleh Bapak Ibu narasumber kita, boleh diunduh Bapak Ibu, boleh di-download di sana karena semuanya sudah ada lengkap semua materi dari Bapak Anang Mulyana dan juga materi yang dari Ibu Umikasih. Saya lihat sudah ada di sana semua. Silakan Bapak Ibu untuk mendownloadnya. Di penghujung acara kita ini, saya sebagai moderator kegiatan webinar kita pada saat sore hari ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua narasumber kita, Bapak Anang Mulyana dan juga Bu Siti Umikasih atas pencerahan-pencerahan dan materi yang dipaparkan pada kesempatan sore hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta guru-guru. Semoga dalam kegiatan kita, webinar kita pada saat sore hari ini mendapatkan ilmu tentunya untuk kita gunakan di saat kita melakukan tugas-tugas kita, baik sebagai pengawas, kepala sekolah, maupun guru. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan, dan kegiatan sesi webinar kita saya akhiri. Jangan lupa sekali lagi Bapak Ibu ya untuk mengisi data yang ingin mendapatkan sertifikat. Mohon maaf atas tidak bisa diakses, Bu. Apanya Pak? Link Google Form-nya nggak bisa diakses, settingannya tuh. Oh ya. Nah. Mungkin pakai ID belajar Pak. Oh ya. Ya jangan di Google, di ID belajar Bapak. Google nggak mau Google. Bagaimana? Kendala di mana Bapak Operator? Oh ya, tidak bisa ya. Di ID belajar bisa, Bu. Bisa Bu, sudah saya akses tadi. Oh, nggak bisa ya Pak ya? Sudah bisa aja. Oh, sudah bisa. Saya kirim tadi yang kedua tadi.
Yang kedua. Nah, ini saya kirim lagi. Ya, Saya coba. silakan dicoba Bapak Ibu. Nah, saya buka lagi berhasil juga. Yang terakhir silakan. Yang terakhir. Ya. Semuanya bisa aja itu. Ya. Ya, saya permisi, maaf lahir batin buat semuanya. Sesi Oke, foto, Bu. terima Sesi kasih foto, Bu. Pak. Ya. Untuk akhir kegiatan kita, saya mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bu Nurlini mungkin bisa foto sesi foto bersama. Oh ya, silakan Untuk dokumentasi. Bapak Naya, Pak Naya, bisa mengambil screenshot kita kegiatan kita sore hari ini? Halaman 2. Halaman 3. Halaman 4. Halaman 5. Oh, sudah nggak ada. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sehat dari kami. Terima kasih, Sampai jumpa Bu. kembali. Terima kasih Bu Nurliana. Ya, Bapak sama-sama Ibu Ibu. semua, terima kasih. Pak Anang, Umi. Iya, Pak Arbain, hati-hati di jalan Pak. Bapak di mana? Sepertinya Pak Bapak Arbain ketua lagi di perjalanan. Tinggi Bu. Iya, lagi di perjalanan. Terima kasih Pak Anang, terima kasih Bu Mikasi. Iya, sama-sama Pak. Hati-hati di jalan Pak Arbain. Iya, terima kasih. Pak Anang sudah keluar tadi ya? Iya, sudah keluar Pak, sudah keluar. Oh iya. Tadi Iya. sudah itu. Iya. Menit sebenarnya Pak ya. Saya khawatir tiba mati mendadak gitu. Belum sempat ditutup mati. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Bu. Saya juga tadi takutnya mati lampu sinyalnya. Iya. Langsung hilang gitu. Alhamdulillah. Ini disangkut hujan deras juga ini Ibu, Ya. Ibu Mi. Iya, ya. Oh, iya Pak. Hujan Naya. deras. Iya. Mana tadi sudah reda, saya langsung makanya ganti baju ini. Saya soalnya saya harus ke kantor lagi nih, absen lagi nih. Iya. Oh, gitu. Semangat Pak Naya. Iya, dari Hujan rumah bawa ini Saya berkah sendiri ya. aja nggak 2 kilo lah. Iya. Ada link absennya lah tadi Pak. Ya itu Banyak dia langsung pertanyaan. sekaligus Bu. Itu. Sekaligus untuk mendapatkan sertifikat tadi ya Pak Ya ya? itu dia. Jadi kita gini apa namanya, kita mengikuti kebijakan KPBN pusat. Nah, jadi kita ini kan mengutamakan pembelajaran itu bermakna. Jadi supaya bukan mengejar sertifikat, kan itu maksudnya KPBN pusat itu. Ya. Namun jika masih tetap menginginkan sertifikat, nah berarti kita ya dikenai biaya. Nah seperti itu 20.000 itu ada ditulis di situ di apa di link itu. Di Google formulirnya itu gitu Bu. Iya, iya, Kita iya, ikuti kebijakan KPBN pusat gitu Bu. Ya, bagaimana Bapak, Ibu? Kita bisa undur? Ya, kita Ya, tutup aja Bu. bisa Bu. Ya, terima kasih. Ya, selamat Bapak pagi. Ibu Terima semua. kasih Bapak Ibu. Terima semua. kasih Bapak Operator. Semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Selamat sore. Ya, terima Sehat kasih Bu dan Nurul bahagia ya. selalu Ibu. Amin. Izinlah, Bu. Ya, izin lab juga Pak. Mana ini?
Oke.